Caranya bisa kita mulai ya. Kita mulai dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Dr. Dian Fitri Roseti Karimuna selaku Direktur Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Yang terhormat narasumber kita pagi hari ini Dr. Sari Dewi, spesialis OB. Pada yang terhormat Dr. Lili yang hari ini akan menjadi moderator kita semua. Kemudian yang terhormat ibu-ibu bidan yang semuanya luar biasa, yang dari klinik mandiri, ada juga yang dari puskesmas, kemudian ada juga yang dari klinik perusahaan. Selamat datang ibu-ibu di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Baik, Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kami dengan rasa syukur sekali bisa bertemu ibu-ibu semua di aula Rumah Sakit Islam Arafah ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan penuh limpahan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang insya Allah kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, ibu-ibu bidan semua yang luar biasa pagi hari ini, kembali pada pagi hari ini kita bertemu di ruang aula ini untuk sebenarnya banyak acara temanya. Ada halal bihalal ibu-ibu, tapi kayaknya belum terlambat ya Bu ya, udah lewat Syawal ya, tapi nggak apa-apa ya Bu. Acara itu halal bihalal, ada silaturahmi dengan FKTP, klinik mandiri, dan tentunya nanti di pertemuan ini banyak masukan yang bisa kami terima ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nanti jangan segan-segan kasih masukan ke kami. Kemudian ada juga temu ilmiah. Ya, nanti kita pulang dari sini ada sesuatu yang kita dapat. Yang alhamdulillah Dokter Dewi hari ini meluangkan waktunya dengan senang hati, dengan bergembira bisa ketemu ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai acara kita buka dengan doa kepada Mas Joni. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu yang semoga insya Allah selalu berada dalam lindungan dan keberkahannya Allah. Mungkin sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita untuk sejenak menundukkan hati, jiwa dan raga kita untuk memohon kepada Allah untuk kelancaran acara kita hari ini. Dan semoga juga kita mendapatkan manfaat dari acara hari ini, dan kita tidak mendapatkan hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahi Mustafa Ambiya wal Mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma ighfir li dhunubi wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والفجر الحساب. ربنا لا تزغ قلوب بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joni yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu-Ibu, acara kita akan dibuka oleh Dr. Dian Fitri Rosetika Lima selaku Direktur Rumah Sakit. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita semua semangat ya Ibu-Ibu untuk bersama-sama menambah ilmu kita terkait dengan stunting ya, sebagai bagian dari peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk mensukseskan program pemerintah dan untuk membangun generasi ke depan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat bernilai sebagai amal ibadah buat kita semua, karena tentunya sedikit banyak akan berperan dalam kita memberikan pelayanan di tempat kita bekerja. Seperti kita ketahui bahwa FKTP baik klinik, puskesmas maupun klinik bersalin, tempat praktek-praktek para ibu-ibu bidan sekalian adalah lini pertama bagi ibu-ibu yang hamil ataupun menjelang kehamilannya, di mana peran ibu-ibu sebagai bidan yang tentunya sangat dekat ya dengan para pasien calon ibu ini untuk memberikan persiapan agar ibu-ibu yang akan hamil, selama hamil dan nanti melahirkan bayi-bayi yang sehat ya, karena tentunya kesehatan anak itu dipengaruhi dari mulai sebelum ibunya hamil, sehingga tentunya butuh persiapan. Sehingga pada kesempatan kali ini, karena menurut kami dari Rumah Sakit Islam Arafah bahwa itu merupakan hal yang sangat penting, maka kami ingin meningkatkan lagi, dan tetapi tentunya kami juga memahami ya bahwa itu sudah merupakan pemahaman dari bapak ibu-ibu sekalian dan sudah dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Tapi tentu tidak ada salahnya jika kita belajar lagi, mungkin ada ilmu yang baru, ada teknik yang baru ya dari Ibu Dr. Nurmala Sari Dewi pada kesempatan hari ini berkesempatan ya untuk sharing bersama-sama. Terima kasih. Kami juga dari rumah sakit mengucapkan kepada Ibu Dr. Nurmala Sari Dewi yang sudah meluangkan waktunya, juga buat ibu-ibu bidan ya yang sudah meluangkan waktu juga datang ke sini ya, meninggalkan tempat praktek sejenak. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat. Tidak memperpanjang waktu, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dirahmati Allah dan selalu mendapat berkah darinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dian atas kata sambutannya tadi, sekaligus membuka acara kita. Baik, acara kita selanjutnya adalah acara inti yang tadi seperti disampaikan oleh direktur kami, temu ilmiah mengenai mencegah stunting sebelum dan selama masa kehamilan. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai acara kita sedikit saya cerita. Jadi acara kami dengan mengundang ibu-ibu bidan itu sudah beberapa kali. Yang khas dari acara setiap kali mengadakan ini adalah kalau bidan-bidan itu semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu bidan. Iya ibu, emang itu benar kok.
kalau sudah acara bidan tuh, wah kursinya penuh. Nanti banyak yang tanya, khas banget itu. Tadi saya sempat bisik-bisik sama Mbak Intan. Dokter Nurmala datangnya pagi banget. Dengan kita jam berapa? 9. Dokter Nurmala datang nomor 1 jam 8 lewat. Kaget saya, Bu. Tepuk tangan buat semangat Dokter Nurmala. Saya betul-betul kaget. Tadi saya pikir, Masya Allah ruangan masih kosong. Ternyata wah, ini narasumber dan pesertanya ini semua semangat nih, hebat luar biasa. Lalu saya lihat sih, Pak Intan, tadinya saya ngomong gini, Dokter Nurmala mohon maaf ya, kita mau buka tapi pesertanya masih segini. Saya mikirnya Dokter Nurmala udah lama datang kan, tapi tunggu sebentar. Saya panggil Pak Intan, Pak coba lihat situ. Lihat, oh itu bidan, itu bidan, itu bidan. Bener nggak Mbak? Bener katanya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena bidan itu khas sekali. Dari jalannya aja semangatnya udah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Saya suka banget dengan semangat ibu. Baik, ibu. Iya dong, tentu. Kami udah siapin hadiah buat yang pertama datang. PR ya, biar tahu yang datang pertama. Selain Ibu Nurmala sih. Baik, ibu-ibu, alhamdulillah, bersyukur hari ini kita bisa bersilaturahmi. Aja ya. Tapi saya pingin lah ibu-ibu semangat. Bikin dong semangat bidannya, yuk berdiri yuk. Ibu narasumber juga berdiri, Bu Direktur juga berdiri. Mau nyanyi Mas Bidan, saya nggak bisa. Ibu-ibu, salam khas kami di Rumah Sakit Arafah itu untuk membangkitkan semangat kami adalah apa kabar hari ini? Nah, gitu. Mbak Rahmi mana ya? Coba sini kasih contoh dulu biar ibu-ibu semangat. Depan. Mbak Rahmi. Yo. Jadi, kalau ditanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, ibu-ibu? Siap? Ayo tunjukkan semangat bidannya. Latihan dulu ya. Oke, Mbak Rahmi, koreografernya. Ibu-ibu, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Itu latihan. Intinya nih harus lebih semangat lagi, oke? Biar kita belajar nanti gitu. Oke, siap. Ulang ya sekali lagi. Ibu-ibu, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ternyata benar. Silakan ibu-ibu duduk kembali. Baik, selanjutnya acara inti dari acara ini adalah temu ilmiah mengenai mencegah stunting sebelum dan selama kehamilan kepada Dr. Nurmala Sari Dewi Spesialis Obstet. Kami silakan dengan moderator Dr. Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ambil lagi sebentar ya, Bang. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Lili Sidrayani. Saya dokter umum di Rumah Sakit Islam Arafah. Dan terima kasih kepada para ibu-ibu bidan yang waktunya untuk datang ke acara seminar pada hari ini dengan tema mencegah stunting sebelum dan selama kehamilan. Dengan narasumber, terima kasih juga dok sudah bersedia dalam waktunya Dr. Nurmala Sari Dewi, spesialis obstet. Nanti kita akan berikan sesi kepada Dr. Nurmala Sari Dewi untuk menyampaikan materinya. Setelah itu baru kita akan adakan sesi tanya jawab. Kemudian ada beberapa sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin ada sekitar 3 pertanyaan. Nanti dilanjutkan lagi sesi kedua sekitar 3 pertanyaan. Boleh pertanyaan dari materi atau di luar ini pun, atau ada yang mau ditanyakan berdasarkan pengalaman Pak, boleh. Kita sangat terbuka. Oke, saya berikan kesempatan kepada waktu dan waktunya kepada Dr. Nurmala Sari Dewi spesialis obstet. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang berada yang gendernya laki-laki kayaknya hati. Ibu-ibu semua,
semuanya bidan berarti ya? Iya, semuanya bidan. Terima kasih udah hadir pada pagi hari ini, pada kesempatan ini. Terima kasih juga Dokter Lili atas waktunya. Sebenarnya begitu Dokter Lili menghubungi saya untuk minta ngasih materi, begitu saya tanya nih judulnya mencegah stunting sebelum dan selama kehamilan. Agak gimana rasanya gitu, Dokter Lili minta saya ngisi ini. Temanya stunting ya, ngasih materinya kecil, mungil, kayaknya nggak cocok sama materinya ya. Mantan penderita stunting ngomongin soal stunting nih. Nah, jadi tapi ya sudahlah, mudah-mudahan yang stunting di masa lalu ini bisa memberikan ilmu sehingga mencegah anak-anak kita ke depan, cucu-cucu kita ke depan untuk tidak menderita stunting lagi di masa yang akan datang. Saya sedikit iklan ya, saya dari Tanjung Barat, belum mungkin ada yang pernah mampir. Sebelumnya, sekarang media sosial itu udah sangat masuk ke kehidupan kita sehingga banyak istilah-istilah yang kadang-kala kita malah bingung sebagai petugas kesehatan, termasuk soal stunting. Stunting ini memang belakangan cukup marak terdengar. Kalau dulu mungkin kita bilangnya mungil, kerdil, kecil ya, pendek untuk ukuran usia anak tersebut. Terus sekarang dipakai bahasa yang lebih halus, lebih keren, pakainya stunting. Sebelum kita mulai, karena saya dokter spesialis obgyn, saya sama nih, nggak terlalu banyak sebenarnya belajar soal stunting ini. Jadi kalau dari peraturan presiden saat itu sebenarnya apa? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang sifatnya nggak akut, nggak tiba-tiba, tapi sudah kronis. Sehingga menyebabkan terjadinya panjang, tinggi badan ya, berarti ini tinggi badan dari anak. Jadi beratnya normal, tapi tinggi badannya tidak sesuai berdasarkan umurnya. Jadi ada patokan umurnya, balita itu umur berapa, kemudian kita lihat tinggi badannya berapa. Panjang atau tinggi, kalau dia di bawah 1 tahun belum bisa berdiri, kita ukur panjangnya, kalau sudah berdiri berarti tinggi badannya. Nah, untuk patokan berarti harus ada nilai standar kapan seorang anak itu kita katakan tinggi badannya normal, supaya kita bisa bilang nih tinggi badannya, oh ini pendek, oh ini tinggi, oh ini normal. Berarti harus ada nilai normalnya, nilai standar yang kita pakai. Kalau di sini dikatakan kita pakainya standar yang ditetapkan oleh menteri yang urusannya tentang kesehatan. Jadi menteri kesehatan. Sayangnya Indonesia belum punya kurva yang khusus untuk mengukur tinggi badan anak Indonesia. Jadi sampai saat ini kita masih pakai referensinya adalah kurva pertumbuhan normal WHO. Ada di buku KIA ya, buku PIN ibu-ibu hamil. Nah, kita masih pakai punyanya WHO. Sebenarnya agak adil ya, curang. Karena kalau orang luar negeri yang postur badannya besar-besar dibandingkan sama kita orang Indonesia, orang Asia yang badannya mungil-mungil. Tapi katanya sudah diteliti nih dari 6 negara. Nah, cuma 6 negara ini orangnya juga besar-besar, sama dengan orang luar. 6 negara kalau diikuti pertumbuhannya tuh sama secara linear tuh sama, nanti dia umur sekian dia akan bertambah sekian. Jadi katanya kurva WHO ini sudah bisa dipakai oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi sampai saat ini kita masih pakai. Kita katakan anak itu stunting kalau tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi. Standar deviasi, jadi yang normal -+2. Di bawah -2 kita katakan anak itu menderita stunting. Ngapain kita ngomongin stunting? Ngapain sih pemerintah sekarang ini heboh banget ngomongin soal stunting? Memangnya baru sekarang? Zaman dulu kemana aja? Ngapain baru sekarang? Ternyata kalau dari penelitian didapatkan katanya 1 dari 3 balita Indonesia itu menderita stunting. Bayangkan kalau ibu-ibu bidan megang 1 daerah wilayah kerja ya, ada berapa tuh balitanya? Paling banyak berapa? 20 ada? 20 lebih? 30? Kalau ada 30, berarti ada 10 yang stunting. Bayangkan, sepertiganya, lebih dari 30% menderita stunting. Inilah kenapa pemerintah tuh mulai
resek, akhirnya ngeluarin banyak biaya. Kalau pemerintah resek gitu ya, dikeluarinnya duit banyak-banyak untuk mengatasi program stunting ini, karena ternyata Indonesia udah banyak. Kalau untuk provinsi, untuk Indonesia sendiri, provinsi yang masih tinggi itu memang daerah Indonesia bagian tengah ke timur. Kita yang di barat ini masih lumayan, tapi tetap di atas angka WHO normal, di bawah 20%. Nah, terus kalau ada lebih dari 30%, kenapa? Memangnya kenapa kalau balita-balitanya stunting, kalau bayinya kecil-kecil? Karena dulu anggapannya yang kecil itu pinter-pinter katanya ya. Contohnya siapa? B.J. Habibie. Kecil, orangnya kecil aja, tapi bisa bikin pesawat. Nah, itu katanya. Gak usah lah badannya besar-besar, kecil aja udah pinter-pinter. Tapi ternyata anggapan itu gak sepenuhnya betul juga. Oke lah, ada beberapa yang mungil kecil jadi pinter bisa bikin pesawat, tapi ternyata dampak dari stunting itu luar biasa, bukan cuma ke balitanya. Artinya apa? Kalau soal bayinya kecil mungil nanti besarnya jadi kecil kayak saya, mungkin ke apa ya, repotannya adalah begitu. Kayak saya jadi dokter spesialis OB, susahnya apa? Kalau saya mau operasi itu meja operasinya mesti diturunin paling rendah, atau kalau enggak tuh asisten harus repot-repot nyari jengklik, apa ya bahasanya, kursi kayu buat nambahin tinggi saya biar bisa ngeluarin bayi. Itu susahnya Pak ya. Susahnya lagi apa berikutnya, cari bajunya kegedean semua, karena ukuran bajunya baju dewasa rata-rata untuk yang tingginya lebih dari saya. Itu balik. Keuntungannya apa jadi berbadan kecil? Cuma satu, awet muda aja. Awet muda dikasih formalin. Tapi ternyata dampak stunting ini nggak cuma buat si anak itu ke dewasanya. Oh nanti dewasa dia jadi kecil, that's it, selesai. Kalau cuma itu mungkin pemerintah kita ya diem-diem aja, bodo amat lah, biar aja orang Indonesia kecil-kecil, biar makannya nggak banyak, biar nggak menuhi tempat gitu ya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa sampai ke ekonomi negara, bayangkan. Kenapa? Karena ternyata stunting itu kalau setelah diikuti, diteliti jangka panjang maupun jangka menengah, anak-anak yang stunting akan mengalami kesulitan belajar. Ini yang paling dekat kagetnya. Ibu-ibu itu komplainnya anak bego banget, diajarin nggak ngerti-ngerti, susah bebal gitu ya. Padahal kenapa? Anak tuh stunting. Yang salah siapa? Yang salah mamanya. Ya, bukan anaknya yang salah. Ini anak diajarin nggak ngerti ya. Padahal yang salah mamanya ternyata ya. Tapi ya mama-mama kan nggak mau salah ya. Ibu-ibu harus selalu benar. Kalau salah kembali ke pasal 1 ya. Ibu-ibu selalu benar. Akhirnya ini yang pertama. Selain tentu anaknya jadi kecil ya. Kemudian akhirnya tidak kurang produktif, tinggi badan tidak sesuai usia. Yang lebih parahnya apa? Penyakit kronis. Ternyata anak-anak stunting itu, termasuk saya nih, jadi waspada. Kedepannya akan lebih rentan untuk terkena penyakit PTM. Kalau ibu-ibu yang di puskesmas itu terkenal banget ya, penyakit tidak menular. Nah, jadi kena penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit tidak menular lainnya. Lebih rentan dia untuk terkena. Bahkan di dewasa pun anak-anak yang stunting akan lebih rentan menderita obesitas. Jadi ini kenapa itu efek untuk individu. Jadi bayangkan di era yang sekarang pemerintah juga lagi gencar-gencarnya nih harus setiap warga negara Indonesia harus punya BPJS. Bayangkan kalau terus 30% bayi yang stunting, 20%-nya aja menderita penyakit kronis, berapa beban yang harus ditanggung oleh BPJS cuma gara-gara kita nggak mencegah stunting di awal ya. Jadi ini efeknya. Jangka panjangnya apa? Ini yang paling mengganggu untuk Indonesia. Sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia kita akan merosot. Bayangkan 30% bayi sekarang stunting, 10-20 tahun yang akan datang yang akan memimpin negara kita, yang akan ngurusin, yang akan mengelola negara kita ini nggak bisa mereka, karena ini tadi kesulitan belajar, otomatis IQ-nya rendah, pendidikan tingkat pengetahuannya jadi tidak baik, sehingga kedepannya kita nggak punya cukup sumber daya manusia untuk mengelola negara ini. Akhirnya harus datangkan dari luar. Sekarang udah banyak nih dokter-dokter aja, gembor-gembornya mau didatangkan dari luar karena katanya Indonesia kekurangan dokter.
akhirnya harus datang. Akhirnya Indonesia nggak bisa pakai manusianya sendiri. Sementara kita punya lebih dari 200 juta penduduk, tapi nggak bisa kita manfaatkan. Makanya pemerintah getol banget belakangan ini untuk ngurusin soal stunting ini, karena efek kedepannya luar biasa ya. Jadi memang harus banyak kita bantu. Makanya sekarang pemerintah melibatkan berbagai lini masyarakat. Kalau dulu stunting ini urusannya dokter anak, dokter spesialis anak. Kenapa? Karena diagnosanya tegaknya di balita. Itu kan urusannya dokter anak. Ternyata sekarang dokter Ocin jadi ikut kena getahnya, ngurusin itu. Dan yang lebih ininya lagi, karena pemerintah mau mempercepat. Kalau dulu melibatkan nakes, bidan-bidan di pustu dan segala macam, sampai melibatkan akhirnya BKKBN. Bayangkan BKKBN yang ngurusin KB disuruh ngurusin stunting juga. Ternyata masih nggak bisa percepat juga, turunnya lambat. Ini ya, stunting kita di 2013 37%, 2022 masih 21%, targetnya di 2024 14%, setahun lagi nih angkanya masih tinggi. Gak cukup, akhirnya sudah diminta tolongin BKKBN, kader-kader BKKBN gak juga. Kita bantu siapa lagi? TNI ya, bayangkan ada ibu-ibu bersih. Bayangkan loh, TNI disuruh ngurusin stunting. Nah, inilah hebatnya. Saya agak salut sama TNI. Jadi kalau ada program-program pemerintah yang mandek tuh ngasihnya ke TNI. Dulu ya, masih ingat TNI masuk desa diselipin apa? KB dititipin ke bapak-bapak TNI. Yang kerja siapa? Ibu-ibu bersihnya, bukan bapak-bapaknya, ibu-ibu bersihnya ya. Jadi saking getolnya pemerintah minta bantuan, ya udahlah, minta bantu siapa lagi? Minta bantu TNI, karena TNI ini sampai ke perbatasan negara dia ada. Jadi mudah-mudahan diharapkan percepatan stunting ini bisa kita kejar. Dan mudah-mudahan itu cuma angka di atas kertas. Jadi kita udah mulai turun. Nah ini nih, saya ada baca artikel orang Korea Selatan sama orang Jepang. Dulu orang Korea Selatan sama Jepang tuh sama aja sama kita tingginya, kecil-kecil ya, pernah jajah kita lagi. Tapi ternyata 10 tahun ini tuh orang Korea Selatan tuh nambah tingginya 15-20 cm, orang Jepang 10 cm. Padahal mak bapaknya kecil-kecil aja, nggak ada yang besar, tapi anaknya bisa tinggi-tinggi. Sementara Indonesia tingginya gimana? Nambahnya cuma 5 cm, separohnya, seperempat dari orang Korea Selatan. Nanti ada yang bilang, kan keturunan. Saya dulu mikirnya gitu ya, sebelum belajar, sebelum stunting heboh. Ya mama saya kecil, bapak saya memang tinggi besar. Ya mungkin saya ikut mama saya lah, nyeneng-nyenengnya hati gitu kan. Mama saya kecil, ya udah genetiknya kecil. Ternyata cuma 10%. Genetik itu cuma 10%. Jadi kalau ada orang tuanya yang kecil sama kecil, belum tentu anaknya bukan berarti nggak bisa tinggi. Bisa aja, karena ternyata berdasarkan penelitian hanya 10% aja dari genetik itu yang berhubungan dengan tinggi badan. Selebihnya apa? Nih katanya berhubungan dengan konsumsi protein hewani. Ya, jadi jangan salah. Protein itu ada dua, ada hewani, ada nabati. Nabati itu kayak tahu, tempe. Kita orang Indonesia tuh dulu suka dihiburnya, ya udah cari protein tuh yang semurah mungkin, tahu tempe. Akhirnya ternyata protein hewani nggak bisa diganti sama protein nabati. Mau makan tahu tempenya 1 truk nggak sama nilai gizinya dengan yang hewani. Sementara tingkat konsumsi kita gak usah lo bandingin sama dunia, bandingin sama negara ASEAN aja, Indonesia tuh masih rendah tingkat konsumsi proteinnya. Masih males makan daging, makan ikan apalagi ya. Jadi ini katanya berhubungan erat dengan pola konsumsi. Akhirnya untuk membantu stunting, nih bagian gizi motonya sekarang lagi protein hewani. Jadi kalau makan, kalau dulu nasinya penuh, sekarang nasinya diparuh, separuhnya ganti sama protein hewani, disuruh 2 porsi. Gimana cara kita mencegah stunting? Setelah dipelajari, kalau dulu kan urusan stunting tuh dokter anak lah urusin.
ibu-ibu bidan ngurusinnya posyandu dari bayi lahir, diawasi tuh berat badannya sekian. Oh ini kok nambah berat badannya rendah, dikasih PMT, dikasih kalau posyandu tuh suka kasih makanan cemilan gitu ya. Nah, akhirnya urusannya cuma dokter anak. Ternyata banyak hal yang berhubungan dengan stunting. Selain pola asuh, pola konsumsi, kesehatan diri, sosial budaya, sampai tingkat ekonomi pastinya. Karena tingkat ekonomi akan mempengaruhi pola konsumsi. Nah, ini yang kalau gizi, pola makan, nah, ada dua. Ada yang gizi spesifik, ada yang sensitif. Spesifik ini yang sering kita ibu-ibu bidan kerja ini kasih. Ini mengatasi secara langsung, kasih PMT ibu hamil, terus balitanya ditimbang-timbang. Yang programnya dulu apa ini? 1000 hari pertama kehidupan. Ya dulu itu, akhirnya sekarang menjadi stunting. Ternyata kontribusinya 30% ya, lumayan. Kemudian ada yang secara tidak langsung. Tidak langsung ini adalah pembangunan, kemudian penyediaan air bersih. Sekali lagi penanggulangan kemiskinan. Karena bagaimanapun kalau tingkat ekonominya rendah tentu akan sulit untuk mencegah stunting. Nah, kalau dulu yang ngomongin stunting ini dokter anak, saya aja selama pendidikan spesialis nggak pernah belajar soal stunting. Tapi gizi ibu hamil iya. Setelah diteliti, udah posyandu nih, angka posyandu balita udah bagus. Kok stuntingnya nggak turun-turun? Ternyata yang salah siapa? Yang salah ibunya. Akhirnya mundur. Penata laksanaannya mulailah melibatkan ibu hamil. Makanya dokter Objin mulai ikut kena getahnya. Habis itu apalagi ibu hamilnya dibaikin. Ternyata nggak bisa juga, kalau baru sudah hamil baru kita obatin sudah terlambat juga. Akhirnya mundur jauh ke belakang, mulai dari remaja putri. Nah, yang punya remaja putri, yang wilayah kerjanya remajanya putrinya banyak, itu perhatian ya. Jadi kita mulai dari sini sebelum kehamilan, jauh malah sebelum hamil. Dari remaja putri kita screening anemia. Jadi anak-anak SMP, SMA itu sekarang harus kita lihat kadar HB-nya, anemia atau enggak, kemudian kita bantu. Kemudian untuk ibu hamil, nah ini ya, ibu hamil itu rutinlah AMG, kasih tambah darah, terus dikasih makanan tambahan seperti itu ya. Ini dia siklus kehidupan. Jadi ini siklus kehidupan ini nggak bisa kita putus. Jadi kalau dulu baru kita mulainya di sini, mundur akhirnya ke belakang ke ibu hamil, ternyata nggak cukup. Mulai ke dewasa muda, kita mulai dari pangkalnya akhirnya, dari remaja putri. Begitu remajanya sehat, dia akan jadi dewasa muda yang sehat, dia akan jadi ibu hamil yang sehat dan akan melahirkan bayi yang sehat. Sehingga lingkaran ini yang akan menjadi lebih baik ketimbang yang sekarang. Ini kegiatan-kegiatannya ya, ada ini dari Kemenkes aksinya. Kayaknya kalau yang kerjanya di puskesmas atau di pustu ini lumayan terpapar. Jadi kalau remaja di SMP SMA kita ada screening anemia dari Kemenkes, ada konsumsi tambah darah ya. Nah, kenapa nih anak-anak remaja putri kita jadi perhatian? Karena ternyata remaja putri kita tuh banyak mengalami anemia. Kenapa? Satu, dia kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Masa pertumbuhan dia butuh zat gizi yang cukup banyak. Masalahnya pola konsumsi lagi balik. Anak-anak sekarang tuh hobinya makannya junk food. Ini makan makanan cepat saji, ya kandungan gizinya ada, tapi nggak sebaik kalau makanan yang sehat. Terus remaja putri juga masih belajar menstruasi. Kenapa saya bilang masih belajar? Kadang siklus haidnya teratur tiap bulan, kadang nggak teratur. Kalau sekali datang kadang bisa banjir. Akhirnya dia lebih rentan untuk kekurangan zat besi di dalam badannya. Gimana cara mencegahnya? Di program pemerintah ya. Dikasih 52 tablet, dikit sih 52 tablet, gak nyampe 60 tablet. Dan minumnya kalau dulu saya ingatnya waktu saya di
puskesmas, saya sempat jadi dokter puskesmas. Minumnya dikasih 7 hari selama haid. Nah, jadi tiap bulan tuh datang kita ke sekolah-sekolah yang mana yang lagi haid kita kasih tablet. Sekarang udah enggak kayak gitu lagi. Jadi dikasihnya 1 kali sehari setiap minggu selama 52 minggu. 52 minggu itu 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun diminumkan tablet tambah darahnya 52 tablet itu minimal kita kasih. Dan ini sebenarnya untuk anak-anak yang tidak anemia. Jadi kalau kita dapatkan screening anaknya HB-nya 8, HB-nya 9, dikasih gini ya nggak membantu. Jadi ini adalah untuk mencegah terjadinya anemia pada anak-anak yang tidak anemia. Nah itu dulu yang jadi patokan ibu-ibu bidannya. Jadi kalau nanti turun ke sekolah atau dapat anak remaja putri pucat HB-nya 9, jangan ini dikasih. Karena ini hanya untuk preventif mencegah ya. Nah, itu udah pada remaja putri. Harapannya kalau remaja putrinya nggak anemia, mudah-mudahan begitu dia dewasa, menikah dan hamil, dia akan jadi ibu hamil yang tidak anemia. Kenapa anemia ini penting? Saya selalu bilang ke pasien gini, HB itu, sel darah merah itu ibarat truk makanan. Jadi truk makanan yang bawa makanan dari ibu lewat ke plasenta masuk ke bayinya. Kalau truk makanannya sedikit, otomatis bayinya akan dapat makanan sedikit. Makanya penting kita ibu hamil jangan sampai anemia. Makanya nih kalau di kita ANC, antenatal care ibu hamil, ini baru bagian saya nih. Kita lihat dulu ya untuk wilayah Jambi. Bayangkan di provinsi Jambi itu ibu hamil yang periksa ANC itu baru 61%. Hampir 40%-nya kemana? Berarti ada 40% ibu hamil yang nggak terpantau dengan baik. Fakta atau mitos? Ya beneran, karena kayak ketika saya bertugas di daerah masih banyak itu yang datang belum pernah posyandu, hamilnya sudah 7 bulan. Alasannya nggak usah lah Bu, nanti aja kalau udah mau lahiran. Dan tidak mau periksa darah yang itu lengkap, nggak mau ya. Banyak sudah 7 bulan sudah periksa darahnya Bu, belum pernah. Jadi agak miris dan ternyata angka ini benar. Ditambah konsumsi tablet tambah darahnya baru 87,9. Saya agak gak yakin sama angka ini karena sebagian rata-rata yang datang ke saya USG, ibu tablet tambah darahnya diminum enggak? Jawabannya selalu enggak. Ada lah Bu saya sekali. Itu pasti jawabannya. Adalah atau kadang alasannya nggak ada dikasih bu bidannya, padahal kalau posyandu pasti dapat tablet tambah darah. Jadi saya agak nggak yakin sama angka 87 ini. Saya mungkin kalau menurut saya di bawah 50% pola tablet tambah darah yang diminum oleh ibu hamil kita. Apalagi yang di daerah ya. Kalau yang di kota mungkin dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terus terpapar informasi yang lebih banyak, itu lebih baik polanya. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini ANC berkualitas. Hati-hati, ini ibu bidan saya senang banget nih. ANC berkualitas ini syarat mutlak untuk ibu hamil. Nah, ini saya ambil dari buku KIA ya, buku KIA terbaru buku. Saya punya akun TikTok dan sempat FYP gara-gara buku KIA. Karena waktu itu saya dapat pasien baru hamil 7-8 minggu datang ke saya USG sudah bawa buku PIN, sudah periksa labor, sudah lengkap, sudah bawa buku PIN dan sudah periksa labor. Dan ternyata warga TikTok itu komennya untuk dapat buku PIN aja dia susah. Ya, katanya ada syaratnya Bu, harus USG dulu, harus nunggu 4 bulan dulu. Iya betul, saya dokter puskesmas. Masalahnya apa? Saya tahu banget. Buku ini susah. Ijazah, ya benar. Kalau awal-awal tahun karena anggaran belum keluar bukunya pada kosong. Jadi akhirnya ibu hamilnya nggak dapet. Tapi alasan nggak dikasihnya itu yang kadang salah kita nyampein. Harusnya kita bilangnya bukan nanti ya Bu tunggu 3 bulan. Karena apa?
ANC berkualitas. Kalau dulu ANC itu berapa kali? 4 kali. Minimal. Kalau sekarang udah beda. Dan sudah dimulai di trimester pertama 2 kali. Trimester pertama itu kapan? Di bawah 12 minggu. Jadi begitu pasiennya terlambat haid, aspeknya positif, harusnya sudah dapat ini buku KIA, apapun lah alasannya. Udah dapat, dia udah periksa ke ibu bidannya, Bu, saya terlambat. Kita tes pack ini positif, langsung mas buku KIA-nya. Nggak ada, Bu, nggak dapat jatah dari dinas kesehatan. Ya, rata-rata kosong. Nanti udah sampai 9 bulan pasien saya nggak punya buku KIA. Saya secara pribadi, di praktek pribadi saya sediakan buku KIA. Memang akhirnya terpaksa mengedukasi pasien karena saya menyediakan sendiri, pasien harus mengganti. Nah, jadi mungkin kita harus mengganti kalimat nanti ya Bu, tunggu 3 bulan, nanti ya Bu sudah boleh ganti. Bu, jatah dari puskesmas yang gratis habis. Kalau ibu mau, saya ada bikin sendiri, tapi terpaksa bayar. Karena harganya sebenarnya nggak terlalu mahal ya. 25 ribuan, 25 ribuan. Iya, Shopee banyak. Saya pesannya lewat Shopee. Betul. Mulai dari kualitas kertasnya yang jelek sampai yang sama kayak punya Kemenkes itu ada. Dan rata-rata harganya masih 20 aja, 20 ribu. Jadi kayaknya masih terjangkau lah untuk ibu hamil kita. Jadi pertama kali buku ini harus punya ibu hamilnya ya. Kenapa? Karena dari ibu itu nggak ada sekolahnya. Kita yang bertugas kesehatan, ibu bidannya, saya dokter masih belajar gimana cara jadi ibu yang baik dan benar. Sehingga buku KIA-nya adalah ilmu pengetahuan yang mudah, murah didapat sama ibu hamil, ya kan? Ya bisa banyak loh informasi yang bisa dibaca di dalam buku KIA nih kalau ibu hamilnya baca ya. Pula lagi budaya membaca kita lagi. Baca pengumuman syarat-syarat berobat ke pendaftaran ke rumah sakit Arafah aja mungkin dia males. Nah apalagi nih baca buku yang lumayan tebal. Nah, tapi paling tidak kita harus mewujudkan ini tadi ANC-nya berkualitas. 6 kali pemeriksaan ANC, 2 kali di tiap trimester dan 2 kali harus kontak sama dokter. Lihat. Pemeriksaan dokter trimester pertama. Jadi dokter-dokter yang di puskesmas itu diberdayakan. Jangan nggak mau ngurusin ibu hamil. Pengalaman saya di puskesmas, dokter puskesmas males ngurusin ibu hamil, udah kasih ibu bidannya aja. Dia langsung ke poli Suruh dia bilang nih dok, ada lembaran khusus untuk dokter men-screening ibu hamil di trimester pertama. Disertai dengan USG trimester pertama. Nah ini lagi nih USG nih. Jadi USG itu jangan nunggu udah besar. Kalian nanti aja lo udah besar, kalian lihat jenis kelamin salah. USG begitu tahu hamil sarankan untuk USG. Kenapa? Gak sedikit kita dapat kehamilan di luar rahim. Nah, jadi jangan mikirnya tes pack positif itu pasti hamilnya di dalam rahim. Karena beberapa kali kita jumpai tes packnya positif, ternyata kehamilannya ada di luar rahim. Makanya USG trimester pertama ini penting. Boleh dokter umum mengerjakan? Boleh sebenarnya. Hanya sekedar untuk screening. Kalau kebetulan di puskesmasnya ada dokter umum yang bisa mengerjakan, boleh. Kalau enggak, silahkan anjurkan pasiennya untuk pemeriksaan. Kalau pakai BPJS ya kasih rujukannya. Jangan nggak dikasih, nanti aja lah. Ada susah kalau nggak ada kasus nggak bisa rujuk dari puskesmas. nggak ada diagnosa ininya, ada-adain aja lah diagnosanya bikin ibu hamil Rizky, ibu hamil apa atau apa gitu ya. Jadi ibu hamilnya bisa dapat USG trimester 1-nya. Kan kadang-kadang ibu hamil tuh nggak ada duitnya mau USG. Nggak semua punya dana untuk USG. Punya BPJS ya udah kasih. Bilang sama dokternya udah lah dok, bikin aja apa gitu. Ada BPJS. Jadi dikasih rujukan biar USG, jangan nanti aja USG-nya tuh pas mau deket lahiran kalau yang posisi ini segala macam kayak salah, udah terlambat ini Kemenkes loh yang bilang USG trimester
satu. Mau sesar aja susah loh Bu. Mau minta rujuk. Memangnya udah kita dari dokternya mau sesar. Jadi jangan dipersulit kehidupan yang sudah sulit ini. Jadi curhat ke ya. Jadi jangan lupa USG trimester 1 kasih minta rujukan ke BPJS. Kalau nggak mau dikasih tuh bilang sama pasiennya, ini loh Bu, kasih tahu dokternya ada lembaran ini gitu, yang mesti diisi, wajib. Ini dari Kemenkes, ini minimal, ini standar pelayanan minimal ANC berkualitas. Artinya apa? Kalau tidak kita penuhi, kita yang dosa loh Bu. Dosa kita, karena itu udah minimal banget. Ini bukan yang maksimal, ini standar pelayanan minimal ANC berkualitas. USG-nya paling baik berapa kali? 6 kali juga. USG kalau kita anjurkan. Tapi kalau dari Kemenkes cuma ngajurin 2 kali, ya udah. Itu udah paling minimal, nggak pula kita penuhi. Zolim nggak? Cuma karena jangan sampai angka rujukan BPJS itu pas kita tinggi loh. Nanti kita kena tegur BPJS. Mau ditegur BPJS atau mau ditegur Tuhan? Saya biar ditegur BPJS ya, kalau disentil Tuhan mau jadi apa kita? Ya, jadi kalau kita nggak kita kerjakan zolimnya kita dunia akhirat. Bagi kita petugas kesehatan, kita punya ilmu. Terus, nah ini satu lagi, pemeriksaan laboratorium, termasuk di dalamnya adalah HB, anemia. HB itu periksanya di trimester 1. Jangan nunggu 7 bulan baru di USG, baru dicek HB. Saya tuh sering dapat pasien udah 9 bulan, udah 87, 89, belum cek HB, kata ibu bidannya bulan keberapa. Nunggu apa? Nunggu lahiran? Kadang nggak mau ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang lupa. Jadi kita ingetin, ibu-ibu bidannya mesti di bawah 12 minggu. Kenapa di bawah 12 minggu? Karena kalau ibunya anemia nggak cukup tuh tablet tambah darah yang 90 tablet selama hamil. Nggak cukup. Pengalaman pribadi Bu, saya transfusi darah 2 kantong karena HB saya 7, operasi SC anak kedua. Nggak, taunya pas mau SC. Enggak, udah dari awal memang HB-nya nggak bisa naik sama sekali. Jadi memang HB ini harus kita tahu dari awal. Selain HB yang kita cek lagi apa? Ya, triple eliminasi. Nah, triple eliminasi ini kenapa penting dicek di awal? Karena ini penyakit nular ke bayi. Kalau kita baru ceknya udah 7 bulan, ya udah ketularan. Mau ngapain lagi? Tapi kalau kita ceknya di 12 minggu, di bawah 12 minggu, kita obatin, insya Allah bisa kita cegah penularannya ke bayi. Jadi kalau ada yang triple eliminasinya positif, jangan dianggurin di praktek pribadi, dirujuk. Walaupun misalnya cuma HBsAg-A, HBsAg positif, nanti aja Bu kalau lahiran anaknya dapat vaksin. Nggak cuma itu buat anaknya kalau udah lahir. Nah, jadi kalau ada hasil triple eliminasinya positif, dirujuk, ya. Terus saya titip satu, ini agak di luar stunting ya. Ini lembaran, nah selain screening dokter di 12 minggu, dokternya ngapain lagi? Ini screening pre-eklamsi di bawah 20 minggu. Jadi ada ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi untuk terkena pre-eklamsi harus sudah terscreening. Sebenarnya kalau dia udah periksa di sini bisa sekalian kita screening. Kita lihat kalau ada 2 resiko sedang atau 1 resiko tinggi itu yang merah-merah. Itu apa? Berarti dia resiko tinggi untuk terjadi preeklamsi. Jangan ANC-nya di FKTP, dirujuklah, rujuk ke Arafah boleh. Ya. Jadi ini saya titip satu. Jadi dokter itu punya 2 lembaran yang harus diperiksanya di 3 bulan pertama. Jadi ingetin kalau yang kerja di puskesmas, di klinik, ini dok memang harus kerjaannya dokter, bukan meremehkan ibu bidan, enggak. Tapi ini Kemenkes yang bilang, tuh dokter suruh liatin ibu hamilnya, jangan cuma kasih ke ibu bidannya aja. Udahlah ibu hamil, ibu gendut tuh kasih aja ke ibu bidan. Jadi dokternya ngapain?
coba sekolah capek-capek nggak mau bantuin ya Bu, bantuin ibu bidannya ngurusin ibu hamil juga, jangan diem aja. Nah ini 2 lembar ini suruh dokternya isi. Jadi kalau ada pasien ibu hamil ke rumah masih 3-4 bulan belum diisi ininya, suruh pergi puskesmasnya, minta dokternya isi ini ya. Ini saya titip 1 lembar. Nah, ibu hamil anemia. Kadar HB ibu hamil yang normal tuh 11 ya Bu. 10,9 anemia. Jadi jangan HB pasien HB-nya 10,9, dikit lagi 11 nggak apa-apa. Enggak, tetap 10,9,999 tetap anemia. Jadi kadar normal ibu hamil itu minimalnya 11. Di atas 11 lebih aman. Jadi kalau ada ibu hamil yang kurang dari 11, apalagi kalau sampai 7, 8, jangan didiemin aja. Saya pernah tuh dapat pasien HB-nya 7,8, periksanya 4 bulan yang lalu, datang ke saya USG, diapain Bu? Gak dia apa-apain. Tahu gak HB-nya segini? Enggak. Jadi yang ditulis sama petugas kesehatannya nggak dikasih tahu ke pasiennya ya. Jadi penting HB ibu hamil 11. Nah ini program pemerintah. Zat besi, tablet obat darah kita itu kan ngandungnya zat besi ya. Itu kebutuhannya 30-60 gram per hari. Itu kira-kira ada 540 gram selama hamil. Butuh tambahan zat besi untuk ibu yang tidak anemia. Sekali lagi ya, untuk ibu hamil yang HB-nya 11, ini memang benar 90 tablet selama hamil. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau trimester 1 dia masih mual, boleh tunda trimester kedua. Tapi syaratnya apa? HB-nya 11. Cek HB berapa kali? 2 kali. Trimester 1 dan trimester 3. Nah, jadi cek HB-nya 2 kali. Jadi boleh tunda kalau HB-nya aman. Kalau HB-nya nggak aman, ya jangan ditunda pemberiannya. Segera diberikan. Dosisnya berapa? Kita sesuaikan. Kalau tidak hamil, tidak anemia 1 kali sehari. Kalau anemia ringan 10 komaan, boleh kasih 2 kali 1 hari. Sudah dikasih 2 kali 1 hari, diapain? Jangan lupa di follow up. Jangan cuma Bu minum ya tabletnya 2 kali sehari, habis itu didiemin aja pasiennya. Sudah 1 bulan dia minum teratur selama 2 kali 1 hari, ulang lagi cek HB-nya untuk menilai apakah terapi yang kita berikan berhasil. Jadi setelah 1 bulan ternyata dari HB 10,9 jadi 11 misalnya, berarti berhasil, lanjutkan. Ternyata Bu, setelah sebulan 2 kali sekali, kok HB-nya jadi 10,5 yang dari awalnya 10,9, berarti ada yang salah. Mungkin cara minum obatnya salah, atau pasiennya nggak minum obat, atau terapi kita nggak berhasil. Jadi kalau sudah begitu, rujuk lagi ke dokternya ya. 90 tablet selama hamil. Yang dikasih di daerah ya, di posyandu apa? Ini ya. Bener ya. Tablet murah meriah mencret kalau saya bilang. Murah harganya, tapi kandungan gizinya nih 60 mg sesuai dengan Kemenkes. Betul? Jadi 1 tablet ini udah cukup memenuhi kebutuhan ibu hamil yang tidak anemia. Mudah-mudahan saya tidak di blacklist oleh 2 merek ini setelah ini ya. Ini yang agak ngetren di masyarakat kita sekarang ya, 2 ini ya merek ini. Saya nggak sebut lah ini sama ini ya. Nah, ini sama ini banyak banget yang dipakai, dijual di TikTok bebas. Pasien rata-rata, dok saya udah minum ini loh, masa masih minum ini yang dari posyandu yang bentuknya nggak enak dilihat ini nggak gitu ya. Jadi boleh atau enggak minum dulu, saya nggak melarang ya. Kalau pasiennya punya duit ekstra pengen beli ini dan ini boleh, tapi ternyata apa, kandungan SE-nya lihat, yang ini cuma 30 mg, yang ini cuma 5 mg, nggak bisa memenuhi yang ini, nggak cukup. Ini memang bagus, kandungan zat gizi di dalamnya banyak, tapi kayak gado-gado ya, sayurnya banyak tapi sedikit-sedikit porsinya, sehingga
Kalau pasiennya, Bu, saya ada duit, saya mau beli yang ini, boleh. Tapi yang tablet murah meriah ini tetap minum. Nah, boleh aja. Karena dia punya kandungan yang lain, ada DHA, ada zinc, ada magnesium yang nggak terkandung di sini. Ya ini boleh melengkapi. Tapi yang ini tetap wajib dikonsumsi. Kalau nggak bayangkan, berarti kalau ini dia butuh 2 tablet. Kalau ini butuh berapa tablet nih? 20 tablet dia sekali makan. Nggak mungkin kan? Nah makanya ini boleh tetap diminum, tapi yang ini wajib. Jadi jangan bangga ngasih vitamin yang ini. Mudah-mudahan saya nggak di blacklist ya. Belum disponsori juga sih, alhamdulillah. Jadi masih berani ngomongin, kalau udah disponsori nggak berani ya. Karena nggak disponsori saya berani ngomongin. Tapi tidak dilarang, silahkan. Karena memang tidak menutup mata, memang kandungan yang lain-lainnya di sini ada banyak, walaupun memang jumlahnya sedikit. Terus apalagi tablet ibu hamil, tablet tambah darah kalsium. Ini 2 ini apa ya? Obat minimal. Nah, untuk ibu hamil. Kalsium berapa kali sehari dikasih? 1 kali. Kebutuhannya 1.300 sampai 1.500. Satu tablet berapa mili? Ada yang 2.000 sampai 2.000. 500 tablet kalsium itu. 500 miligram. Kalau kasihnya cuma sekali sehari yang nggak cukup, nggak terpenuhi. Apalagi orang Indonesia yang minum susu pasti malas, makan keju sekali setahun. Nah, akhirnya apa? Kalau sakit gigi baru Salah. Jadi mau sakit gigi nggak sakit gigi, kalsiumnya 1.300 sampai 1.500. selama ini kalau sakit gigi baru disuruh Iya udah telat, giginya udah keropos, udah diambilin bayi kalsiumnya. Nah, makanya minumnya 3 kali sehari untuk kalsium. Pulang dari sini gitu ya, jangan sekali sehari lagi ya. Kurang ternyata, kita yang juga ikut salah, ngasihnya cuma sekali. Ibu bidannya cuma nyuruh sekali, Bu, ya saya minum sekali. Iya, takut overdosis, Bu. Perlu ditambah. Nah, lihat ya. Kalau di sini nggak ada kalsium. Di sini yang ada berapa? 50 miligram. Kalau di sini 7,5. Jauh ya. Nah, makanya tablet kalsiumnya harus kita ekstrakan. Jadi 2 ini benda wajib yang harganya murah sebenarnya. Berapa gram plastiknya ya? Berapa ratus? Berapa ya ini? Kayaknya nggak nyampe 10.000 lah. Apalagi yang kalsium yang kaleng besar 1.000 tablet itu murah banget. Ibu udah beli aja ya 1.000 itu, Bu. Bawa minumnya 3 kali sehari. Karena ternyata kebutuhan minimalnya 1.300 sampai 1.500. Jadi 2 ini penuhin dulu ya. Nah, 2 ini penuhi dulu. 1 hari 1.300 1.500 itu 1 hari, bukan selama hamil, dalam 1 hari ya. Jadi abis ini yang kerja sama-sama ini kendorkan sedikit ya. Nah, kendorkan dikit, Ibu mau pakai ini kalau ada uangnya boleh, tapi saya tambahin ini sama ini ya, biar makin top share gitu. Boleh, apa-apa, silahkan. Iya, kalau beli dewek kita anjurin tambahin ini aja, kita kasih yang murah-murah. Enak loh periksa sama ibu bidan tuh, bayar obatnya banyak, bayarnya cuma segini. Nggak apa-apa, tapi kita jelaskan, Bu, yang ibu minum itu memang bagus, tapi kandungan gizinya tidak cukup. Ini saya bantu obat lain yang harganya murah, tapi kandungan gizinya cukup sesuai kata Kementerian Kesehatan, bukan kata saya ya, Bu, gitu ya. Nah, ini 2 ini aja nih, ini 2 yang populer. Kalau trimester pertama kita boleh tambah asam folat. Berapa butuh asam folat ibu hamil?
400 mikrogram, 0,4 miligram, dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Dan cuma dikasih trimester 1 aja nggak apa-apa. Trimester 2, 3 nggak dikasih, nggak terlalu mengganggu karena dia fungsinya untuk pembentukan saraf hanya sampai 12 minggu. Oke, ini slide saya terakhir. Mudah-mudahan belum bosan. Jadi inilah yang mesti kita kerjain sebelum dan selama kehamilan. Jadi harusnya aksi bergizi ini tadi cek anemia, terus kasih tablet tambah darahnya. Jadi ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu, remaja putri, jangan lupa diingetin minum tablet tambah darahnya 1 kali seminggu, 52 minggu kalau tidak anemia. Kalau anemia cepat berobat supaya tahu penyebab anemianya apa. Nah, ibu hamil semua, ibu hamil targetnya semua loh, semua berarti 100%. Kalau tadi baru 61%. Jadi kalau ada ibu hamil yang belum periksa, dicolek-colek, ayo periksa. Gitu ya. Sekali-sekali mungkin sekali periksa saya gratisin deh, tapi ibu datang ya. Biar itu jadi amal jariah ya. Nah, kemudian semua puskesmas mampu menangani ibu anemia dengan ibu hamil dengan KEK, kurang energi kronis, agar bayinya targetnya ini panjang lahir 48 cm dengan berat badan paling kecil 2.500, minimal lahir yang baik. Ini target kita. Jadi kalau ada yang lahirnya masih kurang-kurang, lahir 3 kilo tapi panjang badannya 45, itu ancaman stunting. Walaupun dia lahir badannya gede, tadi ibu senangnya 3 kilo besar, padahal panjangnya 45, kurang. Jadi target kita 2. Jadi kalau ada yang kurang dari ini salah satunya, awasi lebih ketat di posyandu supaya mencegah jadi stunting. Kalau yang langkah berikutnya itu mungkin di luar zona nyaman saya dan tidak kita bicarakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ini slide terakhir. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini, bermanfaat untuk ibu-ibu dan nanti bisa dibagikan lagi ke pasiennya, karena setiap yang kita bagikan walaupun cuma sedikit insya Allah jadi amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nurmala Saktidewi atas penjelasannya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita mungkin ada 2 sesi aja. Oke. Satu sesi mungkin sekitar 3 atau 5 pertanyaan. Oke, kepada yang belakang silakan langsung berdiri aja Bu. Iya. Keraskan suaranya sedikit ya. Oke, baik. Sebutkan nama dan pertanyaan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BPN diri saya sendiri. Nah, di daerah mana sih? Di Senayan. Sebenarnya yang belum kenal, belum kenal ya. Semua deh Bu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Arafah yang mana telah mengundang kami semua bidan yang ada di seluruh provinsi Jambi ini. Kota Jambi, alhamdulillah mungkin harapannya ke depannya mungkin boleh dilakukan setiap bulan ya Bu ya. Nah, Arafah banyak untuknya ya. Dari update yang telah materi yang Ibu berikan itu sangat bagus sekali karena adanya pembaharuan yang telah mengingatkan kami bahwa ibu hamil itu jangan sampai hanya mengkonsumsi multivitamin yang sekedar multivitamin biasa, tetapi harus menambahkan dosis dengan tablet penambah darah khususnya FE seperti itu. Tergantung dari bermerek jenis apapun, tapi kita tidak boleh memihak ya Bu ya, merek manapun yang jelas ibu hamil harus ditambahkan baik multivitamin maupun penambah darah seperti itu. Nah, yang saya jelaskan sekali bahwa ibu sama
menekankan sekali bahwa kami itu harus menggiatkan, mempromosikan bahwa mengayo-ayokan bahwa ibu hamil harus mendapatkan buku KIA-nya segera mungkin, Bu. Tapi gini, Bu, kendalanya yang kami hadapin ini, ya Bu, bukan curhat, Bu, tetapi kendalanya ini kami para BPM Mandiri ini tidak mendapat support lagi dari Dinas Kesehatan. Jadi kami apalagi dari khusus berbagai kelompok-kelompok yang tergabung dari bidan-bidan khususnya itu kami berupaya sendiri, ada inisiatif sendiri untuk mencetak sendiri. Tetapi telah diaplikasikan ke masyarakat itu kalau diomongkan, Bu, di awal itu berbayar, itu masyarakat konotasi sekali, Bu. Tetapi apabila kami udah yang penting kami layani dulu, nanti dia nggak ada buku, ya udah kami rekap aja langsung bilnya di belakang, Bu, ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, yang kami harapkan ini sejogjanya kita bisa saling support, Bu, dari dokternya terutama, Bu. Kalau kami bidan ini apalah, Bu, kalau kami ini hanya lebih menggiatkan edukasi. Tetapi apabila instruksi dari dokter spesialis obgyn yang ada di Kota Jambi, kalau mereka tidak sebagai provider yang mendukung persalinan normal, apalah upaya kami sudah giat-giat mau ayo nih normal, tetapi si langsung dijadwalkan untuk EC, Bu. Jadi mungkin kita boleh bekerja sama, kolaborasi untuk adanya upgrade ilmu lagi, tapi silaturahmi itu sama dokter obgyn juga, Bu, seluruh di Kota Jambi bersama kami juga bidan. Mungkin bisa dipertemukan di wadah Rumah Sakit Arafah yang baik sekali telah berkenan ini membuat acara ini. Yang satu pertanyaan terakhir, Bu, kalau banyak ngomongin, Bu. Nah, adakah trik khusus dari Ibu untuk di zaman era yang serba digital ini, bagaimana sih, Bu, untuk kita membranding diri, promosiin diri kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk mau mengkonsumsi vitamin yang dari puskesmas, atau mereka yang bisa dan giat mau ke puskesmas, Bu. Nah, kenapa? Karena setiap kali saya ada dapat pasien itu saya tanya, Bu, sudah belum ke puskesmas, Bunda? Belum. Udah ke tempat Bu Bidan aja. Nah, padahal kita sama-sama berkesinambungan, Bu, saling-saling keterkaitan, karena cek labor lengkap, triple eliminasi yang seperti Ibu bilang itu hanya didapatkan di puskesmas. Boleh, Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa, saran yang bagus. Langsung aja kali, Dok, ya, kita tanggapi pada Dokter Madri Sosial. Jadi kalau soal buku KIA, jangankan ibu bidan, saya dokter spesialis pun tidak dapat dari Dinas Kesehatan. Jadi saya memang menyediakan sendiri. Akhirnya apa? Kalau memang susah diedukasi untuk beli, saya menjadikannya satu paket dengan biaya konsultasi. Jadi kita udah nggak usah tawarin lagi lah, Bu, beli ya, nggak usah, dah biaya konsul ke saya sekian, selipkan bukunya, iya gitu ya, itu aja supaya pasien nggak merasa membeli ilmu, tapi dia membeli ilmu dari kita, biaya ngobrol, konsultasi, periksa dengan kita, itu aja mungkin. Kalau membranding supaya bisa minum obat, bisa ke puskesmas, kalau saya gini, mudah-mudahan saya tidak bisa mewakili semua dokter kandungan yang ada di Provinsi Jambi. Tapi kalau saya begitu pasien datang duduk, saya selalu tanya mana buku KIA, buku pink saya bilang. Kalau di tempat saya itu buku posyandu, mereka tahu mana buku KIA. Jadi pasiennya pun tersugesti untuk punya, dan kalau punya dibawa begitu berobat begitu berkonsultasi ke saya. Dan di situ nanti kita lihat mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Kalau yang belum kita ingatkan, ini PR ya, Bu. Jadi kalau nanti bulan depan Ibu datang lagi ke saya, ini sudah dikerjakan. Nah, mungkin itu yang kita kerjakan di praktek pribadi.
Pasien 3 bulan datang periksa ke ibu hamil, belum periksa labor, anjurkan dia ke puskesmas untuk periksa labor. Males bu ke puskesmas karena katanya apa? Antrian jutek. Ya, saya juga nggak ngerti lah ya. Saya juga pernah kerja di puskesmas, jadi saya kalau dibilang dok, males ke puskesmas tuh petugasnya jutek-jutek. Aduh. Ya mungkin ada oknumnya, nggak bisa kita pungkiri, pasti ada oknumnya, tapi nggak semua. Saya selalu bilang ya disabar-sabarkan sedikit supaya ibunya jadi ibu hamil yang sehat. Mudah-mudahan pola perilaku kita petugas kesehatan ini kan sekarang media sosial TikTok, kalau ada jutek dikit udah langsung viral di TikTok, di-upload. Ya kita jadi mawas diri sendiri untuk lebih hati-hati berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Pengingat kita lah. Tapi tetap kita sebagai petugas kesehatan di praktek pribadi jangan bosan-bosan. Sekarang orang banyak nonton TikTok, bikin konten TikTok, dan saya yang di dusun sana banyak kayaknya udah bikin TikTok, posyandu dibikinnya TikTok. Jadi masyarakat sekarang ini kan lagi banyak ngototin HP. Nah, mudah-mudahan kalau kita juga aktif secara media sosial, masyarakat kita jadi pendidikannya lebih banyak. Yang nggak aktif secara media sosial apa? Yang datang aja, sisihkan waktu lebih banyak. Jangan pasiennya mentang-mentang antri 100 satu pasien. Bu apa? Ya udah, gitu aja. Udah Bu periksa apa hasilnya bagus dah keluar. Jangan gitu, kasih waktu pasiennya buat bernafas, buat duduk tenang-tenang, buat ngobrol enak. Nggak lama lah, 15 menit. Rasa saya itu udah lama banget, udah bosan juga pasiennya di dalam. Sambil periksa ditanyain, dikasih edukasi, diselip-selipkan informasi ringan-ringan aja. Ibu, tablet tambah darah yang murah-murah itu minum ya, jangan gak diminum. Daripada ibu beli yang itu harganya sekian ratus loh, ini dapatnya gitu. Jadi kita intinya tetap konsisten, jangan bosan-bosan, jangan capek-capek, sediakan waktu lebih untuk satu pasien per satu pasien. Mudah-mudahan dari 100 ada 10 aja yang ikut, kata kita kan lumayan ya, dan 10 itu jadi amal kita lagi. Saya sih baliknya ke situ aja. Mudah-mudahan amal kita diganti Tuhan dengan rezeki yang berlimpah. Jadi sediakan, kalau kita menyediakan waktu lebih banyak, pasiennya senang, pasti pasiennya akan datang lagi. Coba kalau datang, iya saya udah USG di situ Bu, 1 menit udah keluar katanya. Kita mau ngobrol banyak, dan bapak itu udah, dan ibu itu udah bukain pintu suruh keluar, ya kan, udah disuruh keluar. Akhirnya pasien jadi males datang lagi. Sediain aja waktu lebih biarlah pulang agak lama sedikit atau tutupnya agak lambat sedikit, tapi pasien kita dapat edukasi lebih ya. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Terima kasih dok atas penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Silakan berdiri, sebutkan nama dan Assalamualaikum, nama saya Gusti Mayasari dari Kebun Kopi. Ibu dokter izin bertanya, ini untuk diri saya sendiri sebetulnya. Untuk vitamin tadi kebetulan saya 3 kali hamil. Selama masa kehamilan saya mengkonsumsi yang tadi BM itu dari vitamin C sampai kalsium, frekuensinya semua juga saya minum itu. Nah yang mau saya tanyakan, sekarang kan saya menyusui ini anak saya yang ketiga 10 bulan. Apa saya perlu menambahkan kembali dosis untuk tablet tambah darahnya? Karena kalau bayi saya menyusui saya masih sering pusingnya itu di sini dok. Pusing sekali, padahal saya sudah minum kalsium, vitamin C, BM yang pregnancy, kemudian saya sudah minum susu, saya makan nasi banyak, ikan, anak saya sudah makan MPASI, saya pun ikut makan ikan, kebetulan daging juga, telur itu pasti tiap hari saya makan telur rebus 2 tuh pagi itu pasti, dan vitamin lainnya penunjang. Terima kasih dok bantuannya. langsung aja dok ya. Ibu
ibu menyusui ya, ibu menyusui tidak se-ekstrim ibu hamil sebenarnya. Silahkan konsumsi, itu udah luar biasa konsumsi vitaminnya ya, udah lengkap banget. Mungkin satu yang pertama dulu mesti kita kerjakan, cek dulu HB ibunya berapa, pastikan berapa. Kalau tidak hamil berapa HB wanita Indonesia? 12. Beda dengan ibu hamil ya. Jadi kalau HB-nya di bawah 12 berarti anemia. Perlu ditambahkan dosisnya ya perlu, nggak cukup yang tadi. Kan udah saya 30 sampai 60 itu yang untuk tidak anemia. Kalau anemia tingkatkan 2 kali bahkan sampai 3 kali. Dilihat sebulan nggak naik juga. Dilihat jadi 3 kali, udah diedukasi pola makannya bener, minum obatnya teratur nggak naik juga, cari tahu, konsul. Mungkin ada penyakit lain yang bikin HB-nya nggak naik. Apa yang paling gampang? Cacingan kalau orang Indonesia. Terus talasemia, normalnya dan sebanyak lagi. Jadi kalau memang nggak naik dengan pemberian dosis terapi biasa, cari tahu dulu, karena nggak bisa kita ngobatin membabi buta tanpa tahu penyebabnya apa. Mungkin anemianya bukan kekurangan zat besi, mungkin dia butuhnya B12 misalnya, atau dia defisiensinya asam folat. Nah, jadi anemia itu hanya gejala penyakit, bukan diagnosa. Harus kita cari tahu apa yang menyebabkan anemia. Mungkin gitu ya. Terima kasih dok penjelasannya. Saya Lumidannya, iya boleh silakan. Saya mau nanya, kan sebelum calon pengantin itu kan tetap kita kasih subsidi. Nah, sebaiknya itu diberikannya berapa? Karena selama ini kami memberikannya kalau dia tidak menstruasi 1/1 per minggu, tapi kalau menstruasi 1/1 per hari. Makasih. Baik, langsung boleh dijawab dok. Kalau catet Sebenarnya sebelum kita menikah, kalau dulu ngasih penyuluhan konseling pernikahan namanya. apa yang masih dikerjakan, balik lagi periksa dulu. Jadi ibu calon pengantin itu sebaiknya screening termasuk labornya, HB, golongan darah, triple eliminasi ini sebenarnya dicek juga sebelum nikah. Jadi kalau positif nggak jadi nikah, positif nggak jadi nikah gitu. Tapi paling tidak, jadi kalau dulu saya ngasih pengarahan di KUA, jadi eliminasi dan HB golongan darah ini malah dianjurkan di screening di pasangan pasien yang mau menikah. Kalau memang dia nggak anemia ya silahkan minum tablet tambah darah 1 kali sehari pun sebenarnya nggak apa-apa. Hitung-hitung menumpuk stok zat besi di dalam badan untuk persiapan nikah. Nanti keracunan enggak, kalau cuma 1 kali sehari nggak akan kelebihan, nggak apa-apa, boleh minum. Kita yang manusia sehat-sehat ini mau minum tablet tambah darah 1 kali sehari bagus, nggak apa-apa. Jadi asupan stok, karena tubuh itu punya sistem regulasi. Kalau stoknya penuh, dibuang. Nah, kadar zat besi di dalam badan itu ada range-nya, ada paling rendah, ada paling tinggi. Kita mungkin nggak anemia, tapi stok zat besi di badan kita rendah. Kalau kita minum terus obat tambah darahnya, stoknya nambah, penuh, nggak muat lagi, nggak ada lagi tempat nampungnya, dibuang sama badan. Jadi nggak masalah juga. Kalau cuma sekali sehari masih dipersilakan. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau catet, ajuin dulu lah Bu. Jadi gimana Bu nggak jadi nggak jadi nikah? Karena bahaya ya nikah kalau golongan satu golongan darahnya berbeda. Kalau nikah golongan darah berbeda, apalagi resus ya, resus. Jadi kalau lihat golongan darah jangan cuma golongan darahnya, tapi resusnya full positif atau negatif. Kalau bahaya apa? Kalau ibunya resusnya negatif, calon suaminya resusnya positif, nah itu nanti
akan berbahaya untuk kehamilannya, terutama kehamilan kedua. Jadi kalau dia sudah tahu dari awal, kita bisa edukasinya lebih awal. Jadi anjurin nih yang mau menikah boleh cek dulu golongan darahnya, lihat Bu. Kalau beda nggak boleh kawin ya boleh, tapi edukasi. Nanti ada penyakit bayinya bisa begini bisa begitu. Ya beda, inkompatibilitas resus namanya. Berbahaya untuk kehamilan, terutama kehamilan kedua dibandingkan kehamilan yang pertama. Ya. Silakan. Izin Ibu bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Meta dari Praktek Mandiri juga. Mohon izin mungkin di luar konteks stunting ya Bu, tapi masih tetap masalah bayi dan ibu hamil. Ini saya udah berapa kali ketemu pasien yang dengan DS Ibu, babynya Down syndrome. Jadi kalau dilihat dari riwayat pasiennya sendiri, tidak kekurangan gizi, rata-rata dari orang yang ekonomi status sosialnya bagus gitu loh, status pendidikan juga bagus. Jadi mohon izin petunjuknya Ibu, jadi penyebab dari Down syndrome itu sendiri apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Down syndrome itu sekarang lagi ngetren memang ya. Kadang pasien saya WSG, anak saya Down syndrome nggak? Aduh, ini agak berat pertanyaannya. Down syndrome itu penyakit genetik. Jadi kita ngomong terlalu. Jadi ada kromosomnya yang berlebih. Jadi dia penyebabnya adalah kelainan genetik. Apa yang menyebabkan kelainan genetik ini terjadi sampai saat ini tidak ada jawaban yang pasti. Beda dengan saya demam, penyebabnya demam berdarah penyebabnya nyamuk. Down syndrome belum bisa sebegitu strict menjawab itu. Jadi apa yang rata-rata kita selalu bilang resiko tinggi untuk terkena Down syndrome. Yang pertama pasti faktor usia. Itu kenapa sekarang sempat heboh juga ya, Ketua BKKBN tidak menganjurkan hamil di atas 30 tahun. 30 loh, 35 ya, 35. Nah ini baru kata Ketua BKKBN, tidak dianjurkan, tidak disarankan. Langsung protes lah semua yang belum nikah umur 30. Nah kita yang belum nikah umur 30 ini mau gimana? Itu sempat heboh juga karena statement dari Ketua BKKBN, karena ternyata memang semakin lanjut usia ibu, kelainan genetik semakin besar peluangnya untuk muncul. Itu satu. Yang kedua, ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga baik dekat ataupun jauh yang terkena penyakit yang sama. Kemudian ibu-ibu dengan riwayat penyakit tertentu akan menderita gampang lebih besar peluangnya untuk menderita kelainan seperti ibu dengan diabetes mellitus. Makanya ibu yang dengan penyakit DM kalau bisa 1-3 bulan sebelum hamil kadar gula darah dan HbA1c-nya harus normal dulu sebelum dia hamil supaya mencegah kelainan-kelainan janin. Itu. Jadi kalau tanya saya juga nggak bisa jawab pasti, tapi kurang lebih seperti itu. Nah kalau pasien bertanya, jadi anak saya udah USG nih dok, teratur tiap bulan, USG-nya pakai yang 4 dimensi yang canggih. Kok lahir anak saya masih Down syndrome, nggak ketahuan selama USG. Karena memang Down syndrome itu bukan kelainan bentuk. Kan kalau USG kita melihat bentuk bayi beda. Bayi sumbing bisa kita lihat di USG. Bayinya hidrosepalus kita lihat di USG. Down syndrome itu gambarannya sebagian besar hampir sama dengan normalnya. Screeningnya kapan? Nah, screeningnya boleh. Screening usia kapan? 11-14 minggu. Nah itu tadi trimester pertama. Jadi kita bisa melihat ada yang namanya nuchal tract. Kulit leher, ketebalan dari kulit leher bayinya. Ada ukuran normalnya, jika lebih dari itu pun
dicurigai, baru dicurigai nih, belum tentu juga dicurigai besar peluangnya menderita Down syndrome. Kalau normal pasti nggak Down syndrome? Ya enggak juga, tapi kalau dia normal lebih kecil peluangnya untuk terkena Down syndrome. Jadi screeningnya di usia 11-14 minggu. Ada pemeriksaan lain? Ada, tapi sekali lagi balik, terkendala apa? Biaya mahal. Jadi mungkin kalau mau screening pasien-pasiennya, saya mau tahu anak saya sebelumnya Down syndrome, anaknya ini Down syndrome juga enggak? USG-nya di 11-14 minggu. Boleh. Itu pemeriksaan yang bisa kita kerjakan lebih murah ya. Kalau pemeriksaan lab itu lebih mahal. Terima kasih Dok. Tinggal satu pertanyaan lagi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidaninda dari PMB, Ibu. Maaf Ibu, saya mau bertanya. Tadi Ibu sampaikan anemia bisa disebabkan karena kecacingan. Bila terjadi pada ibu hamil, apa yang perlu dilakukan Ibu? Karena pemberian obat cacing kan nggak boleh nih Ibu. Kemudian yang kedua Ibu, misalnya ibu hamil itu menderita malaria Ibu, kemudian obat penambah darahnya itu bagaimana? Ya, kemudian Ibu selain praktek di Arafah, Ibu praktek di mana? Terima kasih. Saat itu kalau ibu hamilnya cacingan, tegak dulu diagnosanya ya. Diagnosa cacingan tuh tegaknya kapan? Muntah cacing, BAB keluar cacing, atau diperiksa PSS-nya cacingnya positif. Boleh dikasih obat? Boleh. Kenapa? Prinsip obat pada ibu hamil adalah semua obat tidak boleh kecuali lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi kalau pun obat itu dibilang ini kategorinya C loh, nggak boleh untuk ibu hamil. Tapi ibu hamilnya butuh, kasih. Jelas-jelas cacingan, masa nggak dikasih? Mau jadi apa ya? Nggak apa-apa. Nanti bahaya mana? Obatnya ketimbang dia cacingan. Karena bahaya pada ibu hamil itu kan tidak 100%. Artinya obat ini tidak dianjurkan pada ibu hamil karena bisa menyebabkan ini. Tapi kan tidak pada yang 100% minum, 100 orang minum, 100 orang mengalami itu. Sementara manfaatnya lebih banyak. Jadi itu aja prinsipnya. Semua obat. Jadi mau dia cacingan, apa bayangkan obat HIV itu kan berat, tapi boleh dikasih ke ibu hamil kalau ibu hamilnya HIV karena manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya. Jadi prinsipnya pakai itu, mau kategori A, B, C, karena rata-rata yang obat-obatan itu kategorinya adalah B atau C untuk ibu hamil. Vitamin pun kita kasihnya sesuai kebutuhan. Obat apa yang paling aman? Paracetamol itu B, bukan A. Jadi gak boleh juga kasih sembarangan. Kalau ibu hamilnya butuh, sok silahkan kasih. Jadi kalau nggak butuh, terus kalau anemia, nah ini satu lagi di kampung saya juga malaria tuh banyak. Dan salah satu penyebab anemia juga malaria ya, malaria. Boleh tetap dikasih, tergantung kadar HB-nya lagi. Jadi kadar HB ibu hamilnya berapa? Kalau 11 kasihnya 1 kali sehari. Kurang dari 11 misalnya 10, 9, 10 ya boleh 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau udah di bawah 9, 8, 7 itu biasanya nggak kekejar lagi sama tablet. Sekarang selain transfusi darah ada transfusi tambah zat besi. Jadi tablet tambah darah itu ada sediaan injeksinya sekarang. Nah, dia lebih cepat bekerjanya, terus langsung masuk. Kalau tablet ini kan tergantung kepatuhan ya. Kadang-kadang pasiennya kan minum ya sekali sehari, kadang dia minumnya 2 hari sekali, kadang hari ini minum besok hari minum. Kepatuhan pasiennya susah kita kontrol. Tapi kalau ibu hamil yang HB-nya 87, anjurkan untuk injeksi zat tambah darah. Ferritin, zat ferritin. Ada injeksi ferritin, mereknya jangan nanti saya disponsori takut.
Jadi ada injeksinya yang bisa kita berikan. Sayangnya memang satu lagi ini tidak di cover BPJS, termasuk mau dirujuk ke rumah sakit pun tidak di cover sama BPJS. Terpaksa beli. Obatnya 200-an satu vialnya, dan dia agak masukinnya lewat infus. Jadi mungkin kalau memang ada yang di bawah 9, misalnya HB-nya 8, 7, anjurkan ke dokter untuk pemberian injeksi ferritin. Jadi dia akan diinfus beberapa kali, dan itu biasanya naik agak cepat. Saya ada pasien saya HB 8, ibu bidan padahal hamil, HB-nya 8, udah saya dulu, akhirnya mau kita infus dengan ferritin. Cuma saya masukin 4, naik jadi 9,3, cukup cepat. Jadi ketimbang transfusi darah. Dosisnya Bu? Dosisnya ada hitung-hitungannya. Jadi rata-rata kita sekali masukin infus itu dua vial, nanti kita 3 hari lagi kita masukin lagi 2 vial. Jadi ada sebenarnya berapa kadar HB yang kita butuhkan, ada obatnya sekian banyak. Jadi mungkin ya tergantung kadar HB pasiennya berapa yang mau kita naikkan. Jadi bisa. Jadi selain optionnya, selain tablet tambah darah, adalah ada injeksinya. Dan satu lagi, jangan lupa selalu kasih tahu pasien efek samping dari tambah darah. Ini yang kita sering lupa. Ibu kalau minum pil tambah darah ini nanti nya keras ya. Kadang-kadang rasanya mual, kadang-kadang BAB-nya jadi warnanya hitam. Nah, kalau nggak dikasih tahu pasien udah ketakutan duluan, BAB-nya hitam, nggak mau lagi dia minum obatnya. Padahal nggak apa-apa, itu hanya efek samping karena pewarnaan zat besinya. Jadi jangan lupa kalau dikasih jelaskan cara minumnya, efek sampingnya, follow up berikutnya. Yang cuma ya Bu, nah itu aja. Pasiennya apa, ibunya gagal ngasih apa, jangan lupa dikasih ya. Terus kalau praktek, kalau di Jambi saya cuma di Arafah tersayang, di Arafah aja. Saya kebetulan adalah dokter objin yang bertugas di Tanjung Jabung Barat, wilayahnya Merlu, Jalan Lintas. Jadi saya buka di Jambi hanya di Arafah. Iya, hanya di Arafah. Masih sematawayang di Arafah. Ya. Silahkan nanti ya, terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir berakhir dari tanya jawab kita. Kalau mau ketemu Dokter Nurmala Saidowi, silakan duduk ke arah. Untuk nomor handphone, nah ini boleh nomor handphonenya 0852 66 57 3723 57 3723 23. Boleh di WA kan Mbak Bu? Ya, kalau kondisi ya, boleh kirim pasiennya ke Arafah kalau mau ketemu sama Dokter Nurmala Saidowi. boleh konsul nggak Bu? Boleh konsul yang WA, ada boleh konsul nggak Bu? Boleh, silakan. Baik, terima kasih kepada para ibu bidan yang telah semangat untuk memberikan pertanyaan, saran serta tanggapannya pada narasumber kita. Saya undur diri sebagai moderator. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada kita. Baik, terima kasih Dokter Giri. Ibu-ibu semua, tepuk tangan dulu untuk Dokter Nurmala Sari. Baik, terima kasih dokter, materinya luar biasa sekali. Ibu-ibu juga masih tetap semangat ya sampai siang hari ini ya. Masih semangat Bu? Masih. Oke. Masih ada sedikit acara lagi. Tapi sebelumnya kami mohon kesediaan dokter untuk ke depan. Ini saya ada tim 4 dari Bu Direktur untuk dokter. Iya, karena datang pertama kali. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, untuk dokter Lili kami mohon kesediaannya mewakili Ibu Direktur karena saya dapat pesan itu.
kiri ini beliau dokter medis. Mewakili Ibu Direktur memberikan kenang-kenangan. Iya, tasnya juga dok. Iya. Ya, terima kasih dokter. Hari ini sudah menjadi teman kami, berdiskusi, memberikan ilmu baik. Terima kasih tepuk tangan ibu-ibu. Oke, terima kasih dokter Lili ya. Oh iya. Nah. Baik, tadi kan saya bilang ada ibu-ibu bidan yang luar biasa. Jam 8 lewat sudah datang. Ini katanya mau dikasih hadiah kata Ibu Direktur. Mau nggak Bu? Mau. Tapi tolong lihat absennya dulu deh. Siapa yang nomor 1 nanti jadi salah kasih nama. 1, 2, 3 dong Bu. 1, 2, 3. Ada berapa tuh? 1, 3. Oh benar, Ibu tahu ada 3. Saya absennya nomor 3 Bu. Oh gitu. Jadi untuk ibu absen nomor 1, nomor 2, nomor 3, coba kita lihat. Nah, siapa ya? Ibu Juwita Indah Susanti. Nah, silakan lagi Ibu Indah. Nah, nomor 2 Ibu Fani Aprilia. Ibu Fani. Nomor 3 Ibu Agusti Mayasari. Udah tahu ya nomor 3 ya. Baik, untuk memberikan hadiahnya siapa ibu-ibu? Ibu narasumber atau wakil dari ibu-ibu nih? Narasumber aja. Nah, ibu narasumber mohon lagi kesediaan yang berdiri. Mohon maaf, aku disuruh bolak-balik berdiri. Silakan dokter. Nah, ini nih yang paling rajin nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Terima kasih ya ibu ya, semangatnya luar biasa. Nomor 3, alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Baik ibu-ibu, nanti tema kita memang hari ini tidak hanya temu ilmiah saja, tetapi ada juga halal bihalalnya gitu. Nah, tapi kami juga butuh masukan dari ibu-ibu. Sebelumnya saya informasikan kalau masukan tentang acara ini nanti tim kami akan mengirimkan Google Link ke nomor ibu ya. Nanti ibu boleh kasih masukan ke kami untuk kedepannya kalau buat acara seperti apa menjadi lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Nah, kemudian tadi saya ada dengar nih dokter mengenai service excellent. Iya dok. Ya, service excellent-nya yang prima gitu ya dok ya. Ini saya kasih bocoran ibu-ibu. Insya Allah 2 bulan ke depan di bulan Juli di Rumah Sakit Arafah ada lagi training tentang service excellent. Nanti pembicaranya insya Allah dari Jakarta. Nah, kalau ibu-ibu berniat ikut, silakan isi di Google Link-nya ya. Karena memang pembicaranya dari Jakarta itu bentuknya ini juga segini terbatas, kami pun harus mengikutkan orang di dalam gitu kan. Jadi nanti ibu-ibu yang mau ikut silakan daftar ya, biar kita isi kuotanya. Oke, setuju ibu-ibu? Baik, terima kasih. Nah, ini yang masukan buat kami nih, kadang-kadang kan dari FKTP ada kendala nggak merujuk ke rumah sakit. Nah, iya, kami mohon masukan dari ibu-ibu barangkali apa yang bisa kami lakukan di sini untuk mempermudah proses rujukan ibu-ibu dari FKTP. Barangkali ada ibu-ibu yang mau memberi masukan, silakan. Ada kendala yang suka ditemui gitu, atau komunikasi kalau menghubungi rumah sakit agak susah gimana begitu? Iya. Atau ada yang lain gitu? Atau sama ini lancar-lancar aja ibu? Lancar ya bu ya? Alhamdulillah kalau gitu. Padahal saya sudah siapin narasumber loh bu untuk jawab pertanyaan ibu. Iya. Oke, baik. Kalau memang benar ya bu, ada yang mau disampaikan? Ada sih kita ada. Oh ya, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Hanifah dari PM. Nah, kendalanya adalah kami kalau mengirim pasien itu harus
harus ini telepon dulu. Kalau nggak diterima jadi kita nggak bisa kirim dokter begitu gejalanya. Jadi kadang pasien kita sudah sampai ke sini kan kita pindah lagi rumah sakit lain pun tidak diterima juga. Disitulah dokter, sedangkan kita sangat perlu cepat geraknya ya supaya itulah rasanya kendala kami Bu. Apalagi di zaman BPJS ini yang penuh, hampir semua penuh. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kami tidak dipersulit lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, itu tadi mengenai rujukannya yang harus telepon dulu. Nah, kalau nggak ditelepon tiba-tiba ini jadi rame. Terus pasiennya dioper ke rumah sakit lain, di rumah sakit lain juga rame gitu ya Bu ya. Oke, mungkin dari Mbak Windy ada penjelasan, nanti bisa ditambahkan. Baik, silakan Mbak Windy. Mbak Windy ini PIC-nya rumah sakit yang ngurusin BPJS Bu. Silakan Mbak Windy. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Sebenarnya kalau untuk pasien BPJS sendiri itu untuk ketersediaan kamar kita juga bisa lihat online Bu. Jadi sebelum pasiennya datang ke rumah sakit kita juga bisa lihat di aplikasi JKN Mobile. Itu aplikasinya BPJS sendiri itu ada ketersediaan kamar. Jadi sebelum berangkat ke sini bisa dilihat di situ. Itu sih Bu. Kalau urgent kan bisa. Oh iya, kalau urgent memang harus tetap lagi. Oke, baik Ibu, mungkin saya sedikit menambahkan saja karena saya bagian front office Bu. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan sulit ya kalau begitu Bu, karena saya pasti fokusnya mikir pasien saya tuh pengen kuat. Saya ingin pasien saya tuh senang gitu ya Bu ya. Nah, jadi mungkin itu masukan bagi kami Ibu. Nanti saya akan coba berdiskusi tentunya sama manajemen rumah sakit dan teman-teman tim saya di depan. Kalau misalnya Ibu merujuk, kita penuh, nanti kami berusaha mencari rumah sakit mana yang kosong. Begitu. Nanti kami akan informasikan ke Ibu bahwa rumah sakit yang kosong yang ini loh gitu. Karena kan kami punya kartu di depan beberapa rumah sakit yang ada di sekitarnya. Nanti kami yang berusaha mencarikan informasi rumah sakit mana yang kosong. Jadi kalau Ibu mau merubah rujukan tinggal nggak sulit lagi mau mencari informasi itu. Bagaimana kalau dengan cara begitu, setuju nggak? Setuju. Baik. Mudah-mudahan itu nanti ya. Ya, yang paling bagus itu ditangani dulu dikirim dari BPJS. Oh, yang paling bagus Mohon izin, mohon maaf, ini kan pengalaman pribadi ya mengenai sisrut. Saya udah berapa kali, jadi mungkin untuk rumah sakit swasta, Arafah dan lainnya, alhamdulillah sepertinya pada saat kami merujuk mungkin tidak memberikan kesulitan ya. Jadi mohon maaf, mohon izin, mungkin ada yang dari rumah sakit Manaf dan rumah sakit Matahir ya, itu yang sangat menjadi momok bagi kami tidak, dan menjadi trauma bagi saya, khususnya saya sendiri itu sangat trauma jika mau merujuk pasien itu ke rumah sakit Matahir ataupun Manaf. Karena apa Bu? Pada saat itu saya mempunyai pasien preeklampsi berat. Datang tiba-tiba ke rumah saya, dia mengeluh sudah matanya nggak bisa ngelihat apa-apa. Itu saya udah stres. Saya langsung saya melalui sisrut, saya telepon rumah UGD rumah sakit mana, begitu nggak ngangkat, ya kan? Online gangguan. Nah, terus ke Matahir pun demikian, telepon nggak ngangkat. Kita kan darurat ya Bu ya, hujan ya. Jadi ya udah kita bawa aja pasiennya. Saya bawa waktu itu, tapi ternyata sampai di sana kami mendapatkan apa ya? Iya, kami mendapatkan sikap yang kurang baik. Jangankan terhadap pasiennya, terhadap kaminya pun begitu. Jadi diocehin, dimarahin, Ibu ini kan belum ACC, kenapa Ibu bawa gitu kan? Pasiennya nggak boleh turun. Ya, saya diusir ke rumah sakit Matahir. Jadi saya diusir ke Matahir. Lalu sampai di Matahir, itu pun saya mendapatkan perlakuan
pengakuan yang sama itu. Jadi di situ saya, Allah, bagaimana ya gitu kan, tolonglah selamatkan pasien saya ini gitu kan. Kalau mati di tangan saya gimana, Bu? Iya kan? Itu yang saya berdoa. Itu saya mau nangis, mau teriak, mau apa gitu kan. Demi Allah, menjadi trauma bagi saya sampai sekarang ini. Lalu sampai waktu itu, mohon maaf agak panjang. Jadi akhirnya itu pun pasien saya nggak boleh turun. Akhirnya dengan rasa saya yang emosi, dan rumah sakit pun memperlakukan saya dengan kasarnya gitu. Maaf, itu oknumnya waktu itu dokter ya Ibu ya. Jadi akhirnya saya telepon suami saya. Saya ajak suami saya ke rumah sakit. Tolong Pak, saya bilang, Papa ke rumah sakit, bawa LSM, bawa siapa namanya? Media massa, bawa apa sih kalau ini yang buat meliput ini saya lupa. Wartawan. Saya bilang tolong bawa polisi, wartawan, LSM dan media massa. Saya bilang, lah kenapa? Kata suami saya, ini saya pasien saya ditolak, udah mau mati pasien saya. Bilang, kalau mati di tangan saya gimana Pak? Ya udah sabar dulu, kata suami saya, jangan begitu. Dia bilang, ngapain kita bawa polisi? Dia bilang, ya udah Mak. Akhirnya waktu itu Ibu izin suami saya telepon direktur rumah sakit Matahir. Ditelepon lah direktur, barulah direkturnya respect, mengatakan suami saya membawa nama dan jabatan. Waktu itu respect lah direktur rumah sakit ini, iya Pak silakan monggo. Barulah dari tim UGD itu keluar menyambut pasien saya, ayo silakan masuk. Di situ saya merocek, kenapa tidak dari tadi pasien saya disuruh turun? Kenapa setelah suami saya telepon direktur rumah sakit baru berhenti? Itu saya berantem dan mulai saat itu saya nggak pernah lagi merujuk pasien. Adapun pasien datang ke rumah saya mohon izin, mohon maaf, saya bilang saya bukan tidak perhatian, saya tidak melakukan pelayanan yang berkualitas, tapi karena kendala seperti itu silakan ibu pergi sendiri ya ke rumah sakit. Ya, jadi kalau pasien BPJS, pasien yang jam persal, pasien yang pakai KIS, itu saya pergi sendiri ke rumah sakit. Itulah Ibu kendalanya. Mungkin kalau bisa mohon izin masukan untuk rumah sakit Arafah. Jika tidak melalui sisrut, bolehkah kita secara pada saat itu mohon ditangani dulu lah, diterima, jangan langsung diusir gitu loh Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tangan ya buat Ibu ya, semangat luar biasa ya. Mengenai ini tadi, tentunya dari Ibu kan kami harus tadi saya bilang saya akan bicarakan dengan manajemen. Tadi kata dokter kan ditangani dulu. Dari temuan ini nanti kami akan bahas, insya Allah dok, pasti pasiennya ditangani dulu. Cuma nanti alurnya supaya enak seperti apa, itu kan nanti kami akan diskusi itu sama pihak manajemen, termasuk dokter Lili sebagai komite medis gitu. Nah kalau saya yang di depan tadi di front office, saya mikirnya biar ibu nanti nggak sulit cari rumah sakit mana yang kosong. Nah nanti itu teman-teman kita yang di depan yang akan misalnya ibu merujuk tadi itu loh, rumah sakit susah dihubungin penuh semua. Jadi ketika kita mau mengembalikan ke ibu, kita sudah ada informasi Bu, ini yang kosong rumah sakit ini kalau ibu mau ganti rujukannya. Tapi pasiennya tentunya udah ditangani dulu dong. Ya, itu kayak ini nggak boleh turun ya Bu ya? Iya, Bu ngobrol dulu, dulu kami pastiin ada ruangan atau enggak. Nanti kalau enggak langsung bawa. Karena kan saya dari dusun juga, jadi pengalaman kita pasti sayangnya sama jauh bawa pasien sampai sini. Ditolak, kena marah, terus saya kita ini sama-sama petugas kesehatan, tujuannya cuma satu ya, nolong pasien, nyawa orang. Kalau yang gawat, maksud saya kalau yang nggak gawat ya, kalau gawat tolong dulu, bisa nggak kira-kira? Saya kan nggak tahu urusan BPJS ini kadang ribet ya, bisa nggak kita tolong? Tapi kita kalau misalnya nggak bisa kita tangani di sini, kita rujuk atau jadinya kalau kita tolong jadi nggak bisa diklaim BPJS-nya, jadi gimana? Oke, kalau yang mengenai pelayanannya memang dokter urusan klaiman ini yang bikin rumah sakit nolak ya, kita wajar aja, nama rumah sakit pasti cari untung, namanya kita bergerak di bidang ya, kalau nggak ada untungnya bayar pegawainya pakai apa ya gitu lah. Baik, terima kasih. Saya Dr. Lili selain komite medis juga pelayanan medis akan mencoba menjawab. Selama ini sejauh ini insya Allah saya juga sebagai dokter jaga UGD selain struktural dan manajemen, saya juga jaga juga mengalami hal-hal yang seperti ibu-ibu bilang. Kalau kenapa kita meminta sisrut atau via telepon dulu satu, bukan lain atau apa, ruangannya. Takutnya pasien sudah sini kita kamarnya penuh.
Kedua, fasilitasnya. Takutnya pasien di sini ternyata butuh, ibunya apakah bayinya butuh CPAP atau PET kita nggak punya. Dua, apakah butuh dia ruang ICU, kita ternyata ruang ICU kita penuh, atau dia butuh mungkin PET kita sedang dipakai. Seperti itu sebenarnya kenapa kita mengharapkan untuk sisrut dulu atau via telepon dulu. Pun minimal sisrutnya misalnya gangguan dengan segala macamnya, boleh via telepon minimal. Atau kalau memang darurat atau urgent, silakan datang, kita terima dengan tangan terbuka, kita screening pasien IGD, kita lakukan tindakan penanganan kegawat daruratan awal. Kalaupun nanti ternyata kamarnya penuh atau fasilitasnya yang dibutuhkan tidak ada, kita bantu rujuk ke rumah sakit lain. Dan kita edukasi juga kepada keluarga untuk merujukan kita butuh waktu, tidak bisa cepat. Nah itu kadang-kadang agak ada masalah miskomunikasi sama keluarga, karena misalnya ruangan penuh nih atau fasilitas kita kebetulan tidak ada yang dibutuhkan, kita tanganin kegawat daruratannya di IGD secara optimal. Kemudian untuk merujuknya paling kita butuh waktu, karena rumah sakit lain kan ya sama seperti dengan Mataher, Abdul Manap yang lain gitu. Itu sih, kalau sejauh ini kita tidak ada menolak. Kalaupun memang sudah datang ke depan pintu IGD, kita masuk, mau pasien apapun tidak ada, kita mau BPJS, mau KIS, mau apa, kita terima dengan lapang terbuka. Tidak ada kita tolak, kita lihat kondisi pasiennya, kita tanganin dulu, tidak ada kamar apa, baru kita yang merujuk ke rumah sakit lain yang ada fasilitas atau kamar tersebut. Sejauh itu ini, karena makanya kita mau pengen ada sisrut atau via telepon. Kalaupun memang benar urgent atau memang apa, silakan datang ke UGD, kita tanganin secara kegawat daruratannya. Kalau memang nanti fasilitas atau apa tidak ada, kita yang bantu rujuk. Itu dari harapan. Sejauh ini sih seperti itu. Terima kasih Dokter Lili. Itu tadi jawaban dari pelayanan ya Bu ya. Jadi insya Allah ibu yang mengirim ke sini, mengirim pasien ke sini, insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Itu pada prinsipnya sih Bu. Ya amin insya Allah. Nah baik ibu-ibu, hari sudah semakin siang, kita lewat 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan ya, selesai jam 11. Gak apa-apa ya Bu ya, mohon maaf agak terlambat. Baik, dengan berakhirnya tadi materi dari Dr. Dewi, lalu masukan dari Ibu, kami dari rumah sakit mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu semua. Semoga kelak kita ketemu lagi di lain waktu dan tempat dengan materi yang beda, dengan suasana yang beda, dengan lebih baik lagi. Baik ibu-ibu, tepuk tangan buat kita semua. Kembali salam dari direktur kami, mohon maaf beliau sedang ada kegiatan. Kalau tadi dibuka oleh direktur, maka saya yang tutup. Ya Bu ya, saya tutup acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita foto bareng ya. Nah itu yang ditunggu tuh, foto bareng. Oke, tapi ini muat gak kan semua ya Bu?